apakah pantas gitu. Makanya biarkanlah netizen yang kemarin tuh yang berpendapat. Kan juga ngerasain kayak ya mungkin mereka iseng apa gimana, nggak ngerti sih. Pemirsa Selat RCTI, kehadiran buah hati tentunya merupakan anugerah Sang Pencipta yang sangat membahagiakan bagi setiap pasangan berumah tangga. Tak terkecuali bagi Jenita Janet dan sang suami tercinta Danu Sofwan. 3 tahun menikah, Janet dan Danu masih belum dikaruniai momongan. Ternyata baru-baru ini Janet mendapat cibiran dari sejumlah oknum warganet. Awalnya ia berusaha untuk tidak terlalu merespons, namun semakin hari menurut Janet semakin kelewat batas. Apalagi kata-kata tersebut tidak sepantasnya bagi para pejuang garis 2 seperti dirinya dan para wanita lainnya di luar sana. Sekali 2 kali ya mungkin kita bisa nanggapinnya iya gitu. Kok semakin kesini kayaknya orang-orang tuh kayak nyari apa nih yang masih kurang di diri Janet gitu. Kebahagiaan apa nih yang dia belum dapat gitu. Ya positive thinkingnya adalah sebegitu mereka punya waktunya gitu untuk mengkoreksi diri Janet, untuk membuat Janet down gitu. Walaupun itu mungkin menurut mereka itu iseng atau enggak itu sesuatu yang mereka harap untuk dinotis, untuk diperhatiin sama Janet, tapi ya Janet nggak bisa bohong, itu tuh sangat nyakitin gitu untuk orang-orang yang mungkin sedang berproses kayak Janet juga, sedang berusaha untuk para pejuang garis 2 gitu kasarnya. Sangat nyakitin, bahkan beberapa saat lalu tuh Janet sampai kayak nggak mau diganggu gitu. Respon mereka awalnya sih Janet nggak pernah ngerespon gitu, kayak udahlah biarin, tapi kok makin kesini ya resiko sih. Ya nggak mungkin semuanya aku ungkapin juga sih, ada karena semakin dibaca semakin nyakitin gitu. Cuma aku kayak kemarin tuh sempat nge-share gitu di sosmed karena aku pengen nunjukin gitu loh, apakah hal kayak gini wajar gitu untuk seseorang yang sedang berjuang, para pejuang garis 2, terus ada pertanyaan seperti ini atau komen yang seperti wajar nggak sih gitu, apakah pantas gitu. Makanya biarkanlah netizen yang kemarin tuh yang berpendapat. Kan juga ngerasain kayak ya mungkin mereka iseng apa gimana, nggak ngerti sih. Cuma kan mungkin Janet lagi sensitif lagi, dan ini udah tahun ketiga gitu Janet menantikan dipercaya sama Allah. Sambil berurai air mata, Janet mengaku bahwa dirinya berusaha untuk tegar, meski dalam hati merasa sakit. Namun ia memilih untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan berharap semua yang terjadi dapat menjadi ladang ibadah. Sambil terus berikhtiar, Janet pun mengisi hari-harinya dengan berbagai hal positif. Salah satunya berkarya. Ia pun merasa bersyukur memiliki suami, keluarga, dan tim yang selalu mendukungnya baik suka maupun duka. Apalagi di saat kini ia memilih berhijab. Mungkin Allah pengen aku ngumpulin banyak pahala dengan ikhlas, misalnya digituin sama orang, kitanya maafin. Bahkan kalau perlu kita yang minta maaf. Siapa tahu kita punya salah sama orang. Dan ya alhamdulillahnya ketika kita sering deket sama Allah, terus tiba-tiba kayak ada keajaiban dalam hatiku kayak gini. Ya kita hidup tuh di dunia ya, membuat Janet gitu, setelah Janet dikasih kekuatan sama Allah berupa anak, berupa suami, keluarga, teman, itu semuanya tuh bisa jadi ujian buat kita gitu. Allah mungkin pengen nyelamatin Janet, Allah nggak mau saat ini bikin Janet merasa harus memikirkan yang lain. Lalu minta sama Allah, ya Allah, kalaupun Engkau kasih aku suami, kasih anak, tolong jadikan mereka sebagai jalan Janet untuk cari amal ibadah. Ya Allah,
alhamdulillah aku punya teman-teman dan tim yang kayak support Janet banget. Teh, itu mereka nggak berani nanya sama sekali. Yuk, kita photoshoot yuk, katanya. Ayo teteh, ini kan seneng berkarya, katanya. Ayo tunjukin ke mereka. Selama teteh nunggu kehadiran anak, teteh bisa berkarya dulu. Ini rezeki aku yang besar adalah ketika punya saudara, ketika punya tim yang sayang sama Janet. Selain berkarya hingga bisnis, Janet dan Danu juga memilih untuk menjalani berbagai kegiatan yang baru. Di antaranya dengan jalan-jalan, mengendarai sepeda motor bersama. Ya, karena Danu kini tengah menjalani bisnis yang berhubungan dengan otomotif. Ia dan Janet pun kini sedang asik-asiknya menikmati momen motoran bersama. Aman, 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 aman. Suami alhamdulillah punya bisnis baru di perbengkelan sama Arif Muhammad, dan mereka kan punya komunitas anak-anak motor tuh. Dengan sangat antusiasnya aku pas ketika bilang, kita akan Satmorip Saturday waktu kemarin. Wah, pengen banget, ayo aku ikut gitu. Padahal di sana tuh cowok-cowok semua dan ceweknya aku sendiri. Pagi-pagi aja udah kerasa mataharinya menghangatkan tubuh kita. Tapi seru kan, nggak begitu, rutenya nggak begitu panjang. Yang penting kebersamaannya sih. Apapun akan menjadi indah dan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Seperti halnya dirasakan oleh Janet kepada suami tercinta. Di balik antusiasme keduanya yang kini senang motoran, benarkah Janet sempat merasa deg-degan karena memiliki pengalaman buruk terkait sepeda motor? Dulu aku punya hal yang tidak mengenakan, yang dicuri motor pas lagi sayang-sayangnya, lagi seneng-senengnya riding. Terus aku juga pernah mengalami hal yang dimana dulu ya sama orang yang pernah deket sama aku, dia bilang, aku mau beli motor, aku pengen motoran sama kamu, belilah motor tuh, beli motor yang bisa untuk berdua. Tapi ya qadarullah gitu, ketika pada saat itu aku udah senang dalam arti walaupun ngenes gitu ya, ada uang bukannya dibeliin yang penting dulu, malah dibeli motor. Pada akhirnya malah dia memutuskan untuk motorannya sama yang lain. Agak sedikit ya untuk perempuan ya, agak trauma sedikit gitu, dimana yang nggak semuanya seperti itu sih, cuma ada ketakutan dimana ketika kemarin Mas Danu mau beli motor katanya, waduh aku langsung ya Allah, ya kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa dilindungi, minta perlindungan Allah gitu ya. Semoga aja ya Mas Danu kalaupun misalnya dia sekarang senang motoran, ya motorannya mudah-mudahan ya sama aku aja gitu, maksudnya bisa kemana-mana, bisa bareng, dan dianya pun nyaman gitu, enggak yang aku juga tipe orang yang hayu aja orangnya, suami ada mau kemana, ayo aku temenin. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Selain berikhtiar, bagi Janet dan Danu juga memilih untuk tetap fokus menjalani kehidupan. Salah satunya menekuni dunia bisnis. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan, namun setiap rezeki yang didapatkan juga demi orang-orang tercinta. Karena bagi mereka, hidup belum terasa lengkap jika belum membahagiakan keluarga. Selain itu, Janet juga sangat bersyukur memiliki suami seperti Danu, yang tak hanya penuh kasih sayang, namun juga selalu menjadi partner yang baik dalam berbagai hal. Ya hidup belum lengkap kalau kita belum bisa ngebahagiain keluarga. Dan hidup Janet juga bukan semata-mata untuk kebahagiaan diri Janet sendiri. Kita tulang punggung dua-duanya. Jadi sebisa mungkin kita buka keran-keran rezeki, keran-keran penghasilan yang lain gitu. Dua-duanya harus bisa berkolaborasi, harus kerjasama.
harus saling mendukung ya. Meninggalkan curahan hati Jenita Janet mengenai lika-liku perjalanan rumah tangganya. Di lain kisah, kebahagiaan dirajut oleh Donna Agnesia dan Darius Sinathrya. Keduanya kini tengah menikmati liburan ke negeri Jerman bersama anak-anak tercinta yang memang Leo dan Diego tengah bersekolah di Paris, Prancis. Mereka pun mengunjungi Euro Park, sebuah taman hiburan yang dikenal memiliki berbagai wahana seru. Sesampainya di sana, Donna, Darius, Leo, Diego, dan Sabrina semua tampak antusias menjajal berbagai wahana permainan. Maka seperti inilah pemirsa Silat RCTI, hebohnya saat keluarga Sinathrya liburan bersama di Euro Park, Jerman. Kita lagi di Europa Park di Rus, Jerman. Kemarin kita sampai, terus ya santai, istirahat, olahraga kecil sama Dio sama Diego. Dan hari ini dari pagi kita udah main di sini. Jadi mau naik apa? Jerman dulu. Ada negara-negaranya, area negaranya. Oke. Yang paling dekat? Jerman sebelah situ. Oke, kita explore yuk. Kita duluan deh. Anaknya bertiga, soalnya di sini cuma bisa ride-nya bisa berempat. Karena bertiga, anak-anak milih bertigaan aja. Ya udah. Sabrina ditanya mau bapak sama kakak. Sama kakak. Galakku. Ya liburan anak-anak lah membuat mereka senang. Setelah memulai dengan wahana yang santai, kini saatnya untuk menambahkan ketegangan. Donna, Darius, dan anak-anak mereka kemudian memutuskan masuk ke dalam rumah hantu. Saat pertama kali masuk ke dalam, Donna tampak ketakutan. Ia bahkan berkali-kali terkejut sampai memegang tangan buah hatinya. Setelah itu mereka pun melanjutkan naik wahana semacam biang lala, menikmati pemandangan indah dari ketinggian. Donna dan Darius pun tampak begitu mesra dan tak henti-hentinya tersenyum. Ada yang takut? Gelap banget. Gelap banget. Pakai ride. Kayak mamanya aja nggak teriak. Mama pas kesemprot doang teriaknya. Tapi aku nggak dapet yang mayat jatuh itu. Jadi ride barusan mirip-mirip kayak Istana Boneka, cuma horor. Iya, kayak Istana. Oh, itu posternya tuh. Oh, itu yang tinggi sebelah kanan. Buat babies itu, buat babies. Itu anak kecil semua, sama oma-oma ya. Yang biru deh, yang biru. Tuh yang biru. Itu seru yang biru. Ya, biru ya. Ini aja basah. Kayak. Wow, keren. Masa kayak gitu loh. Nah itu aku berani. Kami nyari selamat aja Pak. Itu kan kadang nggak didapetin kalau kita cuma ada di rumah kan, karena semua udah ada yang nyiapin gitu. Tapi kalau liburan buat aku sama Darius tuh momen untuk ada pengalaman baru buat kita gitu. Dan akhirnya keluarga Sinathrya sampai ke salah satu wahana yang mereka nanti-nantikan. Apalagi kalau bukan roller coaster. Salah satu ikon di Europa Park, Darius bersama ketiga anaknya pun melangkah maju. Sementara Donna mundur karena takut.
Selanjutnya Darius dan buah hati pun tak ketinggalan mengunjungi toko jersey sepak bola hingga akhirnya beristirahat dan makan bersama. Romantisnya Donna dan Darius makan sepiring berdua. Begitu pula semakin manis saat Donna menyuapi sang suami dengan penuh cinta. Besar paling tinggi di Europa Park, titik tertingginya 73 meter, terus dropnya 67 meter ke bawah. Dan kecepatan maksimalnya 130 km per jam, G-force-nya 4G. Lumayan loh. Udah siap kalian? Siapin mental. Kalau Cabi excited banget, dia suka soalnya kayak gini-gini. Ya Cap, ride kayak gini kamu suka? Wah, udah selesai ride-nya. Ya go. Mana fotonya? We survive. Ada nggak foto kita? Ada tuh. How was it, Cup? Good. Leo pasti pengen lagi. Dek, masih sanggup? Let's go. Kamu kenapa nggak ikut? Saya takut Pak, tinggi-tinggi gitu. Seru. Saya makan aja, saya jaga makan. Anaknya langsung makan churros tuh. Boy, mau churros? Ikutan anak gitu. Ini juga ada football store. Tapi cuma ada berapa tim ya? 4 sama Strasbourg. Iya. Dortmund, di sana Munchen, Freiburg, Sama Strasbourg. dan Strasbourg di depan. Karena Strasbourg Prancis. Iya. Tapi mungkin karena dekat, Bun. Sudah ngantri makanan, ramai banget. Kakak spaghetti carbonara, Diego pizza, Cabi juga pizza. Mama dan Papa berdua. Yes. Spaghetti ini ayam atau Ayam. Sepiring berdua. Enggak lah, udah cukup 3, udah kita bersyukur dan beruntung punya anak-anak yang luar biasa. Leo, Diego, Sabrina udah lengkap, 2 cowok 1 cewek, jadi rasanya apa ya, kita punya tanggung jawab yang lebih besar buat mempersiapkan masa depan mereka daripada terus Punya anak punya anak lagi. Kalau jalan-jalan kemana gitu udah nyaman gitu kan, Udah berlima besar-besar. udah besar-besar, bisa bawa barang sendiri segala macam, kita nggak repot, bisa bener-bener nikmatin liburan quality time sama-sama. Meninggalkan curahan hati Janita Janet mengenai lika-liku perjalanan rumah tangganya hingga serunya liburan keluarga Darius Sinathrya dan Donna Agnesia ke Europa Park di Jerman. Selanjutnya, simak liputan langsung dari Cilacap bersama tim Silet. Benarkah rumah masa kecil Lucky Hakim penuh dengan aura menakutkan? Apa saja pengalaman di luar nalar Lucky Hakim di rumahnya itu?